Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman di ruangan Zoom ini. Terima kasih sindikasi, Mas Novi dan semuanya, para narasumber yang terhormat dan semua teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Urgensi partisipasi generasi muda dalam menjaga demokrasi elektoral. Tentunya kalau mendengarkan presentasi dari Mbak Zen tadi, kita terbuka terkait dengan proses partisipasi meskipun saya juga agak perlu membuka bahwa atau mengkritisi kepada kita bersama tidak kepada siapapun, kepada kita bersama. Dialektika antara tua muda itu masih terjadi pada saat ini. Padahal kalau kita melihat pertama, para calon-calon dari generasi muda itu juga sudah banyak. Contoh, di Trenggalek itu ada calon bupati yang kemarin sudah menjadi bupati. Jadi dia pada umur 25 menjadi calon wakil bupati. Pada perjalanannya kemudian Pak Emil dilantik menjadi wakil gubernur Jawa Timur, dia dilantik menjadi bupati. Sekarang menjadi calon bupati periode kedua pada umur 30. Di tempatnya Mbak Iza maksudnya, Mbak Iza di di Tuban, itu ada calon bupati yang umurnya 28 tahun. Dia sebelumnya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Di satu sisi juga di Solo itu ada putranya Pak Jokowi, masih umur 32 tahun. Meskipun ada perdebatan yang menarik khusus beliau. Kemudian di tempat-tempat lain tentunya masih banyak terkait dengan generasi muda yang sudah berpartisipasi dalam pilkada sebagai calon. Kalau melihat pada posisi sebagai tim, memang perlu ada pemilahan. Kalau di situ adalah kota yang menggunakan media sosial untuk berkampanye, maka generasi muda pasti dilibatkan. Tetapi kalau tidak, kalau desa, generasi muda, hal itu tidak terlalu dilibatkan. Oke, itu pembuka. Selanjutnya saya bisa next pada halaman selanjutnya. Ini adalah target KPU bahwa 77,5% merupakan target yang semacam doktrin bagi semua penyelenggara. Kalau tidak, maka ini menjadi masalah. Meskipun kalau boleh kita memberi masukan, maka hal ini memang teman-teman KPU ya mengedepankan proses politik prosedural. Sekali lagi, hal ini bagus pada sisi motivasi untuk hadir di TPS, motivasi untuk menghilangkan hak-hak suara yang tidak digunakan atau akan dimainkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi dalam posisi yang lainnya kita juga boleh mengkritisi kalau misalkan ada kabupaten kota atau provinsi yang tidak sampai 77,5%, seandainya ada yang menilai, oh ini kurang berhasil, itu menjadi masalah. Karena sekali lagi seakan-akan hak yang menjadi dasar menjadi sebuah kewajiban. Jadi sebagai motivasi bagus, tetapi sebagai nanti ketika hasil dikritik orang itu menjadi masalah. Selanjutnya, ini adalah pada proses 2019 kemarin yang ditampilkan di Kompas, data-data tentang pemilih pemula. Selanjutnya, ini adalah data di KPU yang ditampilkan pada tanggal 6 bulan 10 atau 10 bulan 6 khususnya, yaitu ada 3.061.000 terkait dengan pemilih pemula dan ada pertambahan karena pergeseran dari September ke Desember ada 456.256 orang. Maksudnya bahwa data kuantitatif ini orang yang baru 17 tahun. Jadi baru menggunakan hak pilih pertama kali pada 9 Desember nanti. Dan itu semakin diundur, maka juga semakin banyak. Tetapi apa sih maksudnya dari ini? Ini teman-teman KPU hanya menampilkan bahwa ada pertambahan jumlah pemilih dari pemilih pemula. Tetapi
belum bisa terdeteksi jumlah pemilih yang meninggal karena sudah berumur. Jadi kan yang dilihat kan pemilih pemulanya, tidak sampai kepada yang telah meninggal karena misalkan COVID atau karena sudah tua dan lain sebagainya. Next. Ini adalah sebuah berita, awas serangan fajar di Pilkada Bandung, pemilih pemula jadi sasaran. Sebuah contoh berita saja yang sebetulnya di semua daerah adalah terancam. Maksudnya, generasi muda itu awalnya belum pernah mempunyai gambaran yang negatif terkait dengan proses politik. Tetapi ketika dia mulai diajarin yang tidak benar, maka pertama kali ajaran pada 9 Desember besok, dia mendapatkan politik uang, maka yang terdoktrin dalam otaknya adalah ya pilkada atau pemilu itu ya mendapatkan uang, mendapatkan amplop, dan itu kalau dibiarkan menjadi ancaman terhadap proses demokrasi di negeri ini. Sehingga Mas Pur dan teman-teman mempunyai kewajiban bagaimana politik uang secara umum dan secara khusus untuk generasi muda itu tidak masuk. Karena saya melihat ketika saya datang ke berbagai sekolahan atau perguruan tinggi berkomunikasi dengan mereka, secara ideal mereka mengatakan tidak akan menerima politik uang. Tetapi kan nanti atau besok, khususnya Fajar, itu kalau hal ini tidak dikawal oleh teman-teman Bawaslu dan KIPP se-Indonesia, maka akan menjadi masalah. Selanjutnya, ini adalah data kuantitatif di Surabaya. Selanjutnya, nah, ini saya ingin menampilkan fungsi parpol itu ada 4 hal yang paling utama. Dan di sini saya akan mensoroti atau menampilkan terkait dengan sarana rekrutmen politik karena hubungannya dengan generasi muda. Tadi awal saya sudah menyampaikan bahwa ada banyak calon bupati, bahkan bupati petahana, itu sudah menjadi generasi muda. Contoh kalau di Bangkalan, meskipun juga pro dan kontra proses politiknya, masih 26 tahun sebelum ini tentunya, bupati sebelum ini tentunya, itu sudah dilantik menjadi bupati, meskipun proses politiknya pasti ada yang mengkritisi sampai partisipasi pemilih sampai hampir 100% di Bangkalan. Tapi sekali lagi bahwa ada di sana. Dan sekali lagi di setiap daerah, provinsi relatif ada. Bahwa partai politik, pilkada, pemilu legislatif, dan selanjutnya itu adalah sarana rekrutmen politik bagi ya para kader-kader politik. Hanya saja, kalau kita boleh mengkritisi, contoh yang terjadi di Kabupaten Kediri. Di Kabupaten Kediri itu calon kepala daerahnya hanya satu. Dia calon tunggal. Umurnya 28 tahun, calon bupatinya. Calon wakil bupatinya umurnya 30 tahun. Itu kan luar biasa. Maaf, calon wakil bupatinya umurnya 40 tahun. Itu kan luar biasa bagi proses politik yang ada di negeri ini bahwa generasi muda luar biasa. Tapi ketika dihubungkan dengan parpol, kalau boleh mengkritik, apakah yang bersangkutan itu adalah kader partai politik? Jawabannya mungkin iya ketika partai politik proses rekrutmennya, proses kaderisasinya tidak hanya sebatas formalitas, maksudnya formal perkaderan yang ada di partai, tapi bahkan sampai kepada keluarga. Jadi ketika ngomong dia adalah anak kader dari partai A dan mulai dari dia di dalam kandungan, lahir, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu adalah dididik oleh ayahnya dan ayahnya adalah kader dari partai tertentu dan saat ini kemudian dicalonkan sebagai calon bupati. Kalau memang hal itu boleh dilabelin seperti itu, maka silahkan. Tapi yang pasti pada saat ini beliau bisa mengalahkan semua bakal pasangan calon dan semua calon hanya semua partai politik
fokus kepada pencalonan dia. Tidak ada satupun calon yang lain, karena memang pada kesempatan ini semua proses politik harus mendapatkan legalisasi dari DPP partai politik, sehingga proses politik itu selanjutnya terselesaikan di DPP. Ada kader-kader lain, contohlah misalkan wakil bupati yang pengen maju itu tidak bisa untuk pada kontestasi 2020 ini. Tapi sekali lagi, apakah pada forum kali ini kita memberikan apresiasi kepada beliau karena dia adalah kader biologis dan kader ideologis juga, meskipun mungkin dalam proses itu semuanya, atau mungkin kemudian memprotes lainnya, loh itu kok sendirian. Sekali lagi, bahwa yang bersangkutan adalah 28 tahun, sama dengan Bupati Trenggalek 30 tahun, dan lainnya yang bersangkutan itu adalah berproses. Kalau berbicara di tempatnya Mbak Iza ya, yang umur 28 tahun tadi, dia juga anak mantan Bupati Tuban 2 periode dan selanjutnya berproses politik. Yang terakhir dia menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tapi sebelumnya bukan siapa-siapa, seorang kuliah kemudian langsung menjadi proses politiknya langsung menjadi anggota DPRD Jawa Timur dan terpilih. Tetapi yang perlu kita pertanyakan di ruangan ini untuk kita bahas bersama-sama, apakah kita bisa menerima proses kaderisasi secara biologis seperti itu? Apakah teman-teman yang dia merasa, loh saya itu loh mengkader secara ideologis melalui tingkatan ranting, tingkatan cabang, daerah, itu tidak bisa untuk menjadi calon. Nah, tetapi yang bersangkutan yang jelas sekarang sudah menjadi calon bupati, yang tentunya referensinya adalah ibunya dulu pernah menjadi bupati 2 periode, tetapi dia secara politik juga pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Kembali lagi kepada sarana rekrutmen politik. Sebetulnya kalau melihat dari itu semuanya, generasi muda dalam hal sebagai calon itu sudah terakomodir. Sekali lagi untuk Mas Gibran juga dimasukkan di sini. Tetapi terkait dengan mereka sebagai support dari proses politik, saya seperti yang saya sampaikan awal tadi, bahwa ada perbedaan antara di kota sama di desa. Kalau di kota besar, ketika dia menggunakan media sosial, maka mereka dilibatkan. Tetapi kalau di desa-desa, maka tidak. Untuk komunikasi politik, sosialisasi politik, dan pengaturan konflik mungkin kita bahas di forum yang lain. Selanjutnya, ini adalah alasan basi yang tidak ikut pemilu. Jadi ini adalah sebuah catatan mengapa generasi muda bukan sebagai calon, bukan sebagai support, tetapi mengapa mereka tidak tertarik. Saya tidak mengenal calon, tidak ada calon yang meyakinkan, saya tidak mempertaruhkan apa-apa, saya tidak merasa terwakili, saya tidak suka politik, saya tidak punya waktu, saya golput, saya belum cukup umur. Yang nomor 5 dan nomor 6 itu menjadi paling banyak alasan dari generasi muda kita. Itu sebuah realitas yang kalau kita berkomunikasi dengan para generasi muda sebagai, sekali lagi, pemilih. Kalau dibincangkan Mas Novi tadi, ini adalah semacam sebagai, kalau penelitian kuantitatif, itu sebagai objek politik, tetapi kalau di dalam penelitian kualitatif, ini adalah sebagai subjek politik. Selanjutnya, ini teori rasional. Saya mengupas terkait dengan mengapa itu semua terjadi. Teori rasional selanjutnya digunakan untuk membelahnya. Bahwa generasi muda itu adalah generasi yang paling murni, ideal, terkait dengan proses politik. Kalau mereka tidak tertarik, terlibat untuk mencoblos, berpartisipasi, ya 8 alasan tadi yang menjadi penyebabnya. Alasan selanjutnya bisa masuk. Mengapa? Ya karena memang pengetahuan mereka seperti itu. Merasa tidak terwakili. Apa kepentingannya? Apa hubungannya? Dan yang dilihat mereka dalam proses politik, bahwa politik itu identik dengan koruptor. Setiap hari melihat televisi,
dikit-dikit ditangkap oleh KPK ataupun penegak hukum adalah aktivis partai politik yang selanjutnya mereka di dalam benaknya tidak menarik deh untuk menjadi partai politik, atau di dalam bahasa besok partisipasi tidak menarik deh untuk mencoblos calon yang suatu saat akan berkorupsi. Selanjutnya, ini merupakan catatan KPU menjadikan pemilih muda sebagai sasaran karena pertama kali memilih, pengetahuan teknis pemilu belum punya, pengetahuan kebaikan sistem demokrasi, supaya tidak salah tersampaikan aspirasi. Saya melihat KPU mempunyai sasaran. Teman-teman Bawaslu, Pak Pur dan teman-teman juga mempunyai semacam program Bawaslu Guslu Kampus, itu menunjukkan memang mereka menyasar para generasi muda yang mempunyai dasar terkait dengan masa depan negeri ini. Selanjutnya, sudah waktunya KPU menggeser paradigma tidak cukup partisipasi tinggi, tetapi kesadaran pemilih muda untuk memimpin. Ini adalah penting supaya mereka ketika memilih hadir di TPS atau menjadi calon atau bahkan menjadi support system dari proses pencalonan kontestasi, itu adalah bukan semacam dogma, tetapi sebuah kesadaran. Ini penting. Karena kalau kesadaran, maka tanpa diperintah mereka berjalan. Ketika ngomong tadi 77,5%, menurut saya boleh memotivasi para pemilih atau proses pemilu seperti itu, tetapi ayo kita, KPU, Bawaslu, dan semuanya, bagaimana semua pemilih itu sadar. Bukan karena target itu tadi. Ya, sekali lagi, kalau memang belum mempunyai kesadaran yang dilakukan oleh KPU terkait dengan 77,5% itu penting. Tetapi kalau sudah umur politik sudah agak dewasa, maka kesadaran itu yang diutamakan. Legislatif perlu mendukung, eksekutif perlu mensupport terkait dengan proses itu semuanya. Sehingga catatan terakhir sebelum saya tutup, bahwa dalam proses politik ini sebetulnya pemilih pemula sebagai kelompok yang ideal dari politik itu perlu dikenalkan bagi mereka yang baru sebagai pemilih pertama, maksudnya akan menggunakan pilihan pertama besok, maka harus dibuka bahwa mereka menggunakan pilihan itu tidak harus atau bahkan dilarang menerima politik uang, supaya paradigma berpikir mereka tidak seperti yang mereka lihat di dalam setiap hari televisi, kita menjadikan pemimpin yang koruptor. Dan sebagai calon, saya melihatnya partai-partai politik sudah memberikan kesempatan, meskipun kalau boleh juga dikritik, masih beberapa orang saja yang bisa. Jadi seperti misalkan Mas Nofri begitu, Mbak Iza sebagai orang yang tidak ada hubungannya dengan misalkan bapaknya, ibunya, atau kakaknya yang pernah di partai, padahal Mbak Iza itu kan kalau menjadi calon Bupati Tuban itu kan luar biasa, tetapi tidak ada partai politik yang meliriknya begitu. Padahal bisa ditandingkan gitu. Selanjutnya, ini yang saya kenalkan tadi. Ini Agus M. Fauzi Official ini perlu di teman-teman bisa hadir di situ. Saya selalu menghadirkan tentang pendidikan politik terkait dengan proses politik dalam dari waktu ke waktu. Semoga ada manfaat, semoga kita semuanya bisa tercerahkan dengan diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mas Nov.